Salve saudara-saudariku yang terkasih, kali ini kita melihat kacaunya Protestantisme ya. Ingat, kacaunya Protestantisme. Bukan orang Protestan ya, saya selalu bilang Protestantisme dan kekacauan yang ditimbulkan olehnya. Pertanyaannya, kekacauan Protestan itu seperti apa? Jadi Protestantisme, yaitu ajaran yang menyangkal tradisi dan magisterium itu, telah menderita sejak awal. Itu apa yang diderita? Disintegrasi doktrin yang mencengangkan. Disintegrasinya itu benar-benar wow gitu loh, disintegrasinya. Sementara Kristus mendirikan gereja Katolik di atas batu karang, Luther dan kawan-kawan mendirikan gereja Injilinya di atas pasir hisap, sola scriptura dan free examination. Ya. Dan baru pada tiupan angin pertama, rumah para reformis ini mulai runtuh dalam benturan ke sana kemari. Papan-papannya terlempar ke sana kemari, ubin terlepas di sana sini, ada sambungan dan retakan di segala macam arah. Kacau, rusak. Jadi itu sekedar gambarannya. Mari kita lihat bagaimana Romo atau Father Lionel Franca, seorang yang dari Perancis, menyodorkan fakta ini dengan jelas menggambarkan proses disintegrasi doktrin Protestantisme berdasarkan metode sola scriptura dan pemeriksaan bebas atau free examination. Kata Father Lionel, dalam sekte baru Protestan, tidak ada otoritas, tidak ada persatuan, tidak ada magisterium iman. Setiap sektarian menerima sebuah buku yang oleh si penjual buku dikatakan kepadanya buku itu terinspirasi, lalu dia secara kusyuk mempercayainya tanpa dapat membuktikannya. Dia membacanya, memahaminya sebaik mungkin, menetapkan kredo, merumuskan moralitas, dan semua elaborasi individu yang kurang lebih tidak dapat diterima ya satu sama lain. Ini dia sebut kekristenan anti-injili, reformed, atau Kristen sejati, atau apalah. Gitu. Suka-sukalah dia menamakannya. Tetangga sebelahnya melakukan hal yang sama, dalam urutan yang sama, dan sampai pada kesimpulan dogmatis dan moral yang bertentangan secara diametris. Hal buat yang sama kan? Terlepas dari itu semua, mereka adalah saudara, mereka adalah Protestan evangelis, mereka adalah orang Kristen, mereka berdua memulai dari Alkitab, dan keduanya menempa kekristenan mereka dengan upaya yang sama. Sola scriptura dan free examination. Tapi hasilnya bertentangan secara diametris. Jadi mari kita lihat beberapa contoh praktis. Apakah seorang Protestan yang setia ingin berpindah denom? Apakah dia perlu mengganti nama denomnya? Beberapa gereja atau beberapa tanda petik gereja itu mengatakan iya, tapi yang lainnya bilang tidak bisa. Beberapa mengakui baptisan bayi, yang lain mengakui hanya baptisan dewasa. Beberapa mengakui percik, tuang, dan selam, yang lain hanya rendaman saja. Dan bahkan ada sekelompok kecil yang mengakui baptisan dalam air mengalir dan tanpa klorin. Jadi di sana sini rumusan baptisan beragam seperti warna pelangi, merah, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan lain-lain. Ya. Apakah orang Protestan yang tulus ingin berpartisipasi dalam perjamuan kudus? Ada sekte atau denom yang menganggap roti hanya roti doang. Ya, itu Pentakosta misalnya. Di sekte yang lain percaya bahwa roti itu benar-benar menjadi tubuh Kristus, konsubstansiasi. Itu misalnya Lutheran, Episkopal, dan beberapa yang mirip. Ada yang mempraktikannya dengan roti tidak beragi. Yang lain menggunakan roti biasa. Yang di sini menggunakan anggur, yang di sana menggunakan anggur dengan air, yang di sana lebih ke sana lagi menggunakan jus anggur. Ya. Perjamuan kudus boleh saya dipraktikkan, ada yang setiap hari, ada yang setiap bulan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang tidak sama sekali. Apakah terdapat pelayan tertabis? Ada sekte yang punya uskup, imam, diakon. Ada yang hanya punya pendeta, ada yang punya pendeta dan penatua, ada lagi yang uskup dan penatua, kesana lagi ada yang pendeta dan diaken, ada yang sama sekali tidak punya pendeta.
Oke ya. Beberapa gereja menabiskan wanita, yang lain tidak, dan seterusnya. Kaum Protestan ini menggantungkan diri mereka pada segala macam kepala, ya, ketika tiba pada urusan tentang pelayan tertabis. Jadi mereka tunduk kepada siapapun yang ditabis sesuka mereka dan aturan seperti apa. Nah, giliran pada eskatologi. Setelah kematian, apa yang menanti seorang Kristen? Bisakah orang percaya bertanya kepada pendetanya tentang hal ini? Dan jawaban yang terkumpul di antara denom akan sama kaya dan beragamnya seperti flora dan fauna di hutan Amazon, ya. Tanya sendiri. Coba kamu bikin jajak pendapat di atas teman-teman kita yang Protestan. Ada seorang pendeta yang berkhotbah bahwa setiap orang akan tidak sadarkan diri sampai kedatangan Kristus ketika mereka akan dihakimi. Yang lain mengkhotbahkan pengangkatan, rapture tanpa penghakiman. Yang lain lagi mengkhotbahkan kehidupan yang diberkati di bumi ini, the gospel of prosperity. Mereka yang lain lagi mengindoktrinasi bahwa setelah kematian datang surga dan neraka, ada surga dan neraka. Ya. Setelah kematian datang surga dan neraka. Yang lain lagi mengajarkan bahwa neraka hanya bersifat sementara. Tapi ada juga yang percaya bahwa neraka tidak ada. Ya, aneh-aneh. Dan ada banyak doktrin tentang yang terbaru seperti halnya para pendeta yang mengkhotbahkan. Apa saja yang kamu dengarkan dikhotbahkan tentang apa saja? Apakah seorang lelaki yang setia mulai bosan dengan istrinya? Tidak masalah. Dia akan selalu menemukan sekte yang dengan gembira membuka pintu bagi dia untuk suatu perkawinan baru. Ya. Dan sesekali juga ada yang muncul dan menyetujui kontrasepsi, menyetujui poligami. Ya, tentang poligami, Luther sendiri mengakui kemungkinan seperti itu. Kata Luther, saya mengakui bahwa saya tidak dapat melarang siapapun untuk memiliki banyak istri. Itu tidak menjijikan bagi kitab suci, tetapi saya tidak ingin menjadi orang pertama yang memperkenalkan contoh ini di antara orang Kristen. Pantas dia dari culik 8, dia hanya ambil satu. Luther Martin Briefe St. Schreiben, De Wette, Berlin, tahun 1825 sampai 1828. Ya. Jadi bahkan yang menariknya ada survei di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa di antara kriteria bagi seorang Protestan untuk memilih denom barunya adalah ukuran tempat parkir. Begitulah Protestantisme hari ini. Salah satu kriteria untuk pilih denom baru adalah ukuran tempat parkir di gereja baru. Cocok dengan kau mobil atau tidak? Kalau tidak, saya pindah denom lain saja. Coba tanya sendiri. Pasti. Termasuk kriteria untuk pindah gereja itu ukuran tempat parkir gereja. Nah, mari kita lihat bagian pernyataan dari Krof Tony, dia seorang teolog Protestan Norwegia yang terkenal, yang kemudian masuk Katolik dan mengatakan seperti ini. Siapa yang akan membawa ke hadapan kita komunitas Protestan yang sepakat tentang ajaran yang terdefinisi dengan baik? Karena kebingungan adalah aturan di dalam Protestantisme, bahkan di antara hal-hal yang paling penting. Le Protestant Contemporary, ruine constitutionnelle. Le Protestant Contemporain, ruine constitutionnelle. Bahasa Prancis kan? Ya. Tahun 1953, sudah lama sekali ya, dalam 2005. Tetapi Luther sendiri yang tampil di dunia dengan kebaruan sola scriptura, inovasi sola scriptura ini, hidup cukup lama untuk menyaksikan dan mengakui bahaya yang ditimbulkan oleh doktrin sola-solaan ini selama berabad-abad. Dia menulis seperti ini, orang-orang ini tidak menginginkan baptisan, bahwa dia menyangkal sakramen. Ada orang yang mengakui dunia lain antara penghakiman ini dan penghakiman terakhir. Mereka yang mengajarkan bahwa Kristus bukanlah Allah. Beberapa mengatakan ini, yang lain mengatakan yang sana. Tidak lama lagi akan ada sekte dan agama sebanyak kepala yang ada. Ya. Martin Luther in Weimar, De Wette. Bagian lain yang dipilih membuktikan bahwa sang patriark reformasi Martin Luther kan, juga dari waktu ke waktu memiliki saat-saat di mana dia punya common sense, akalnya sehat, dan dia mengatakan seperti ini. Jika dunia bertahan lebih lama, akan mutlak perlu untuk menerima kembali dekrit konsili Katolik untuk melestarikan kesatuan iman terhadap pelbagai interpretasi kitab suci yang berputar berkeliling kemana-mana.
Surat Luther kepada Zwingli in Bogart, Le Christianisme et le temps présent, halaman 289. Lihat betapa kacaunya Protestantisme. Mereka akan mengaku bahwa tidak, kami satu. Satu dalam apa? Satu dalam protesnya kepada Katolik. Katolik memang jos. Cuk, cuk.